kami mengaku Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Seorang Bapa yang memelihara kehidupan kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang senantiasa menjagai kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami sadar kalau bukan karena pertolongan yang Bapa sediakan dalam hidup kami tidak mungkin ada sebagaimana adanya kami saat ini Tuhan. Hati kami berlimpah dengan rasa syukur kepadamu. Betapa kami menyadari Tuhan, dari mana asal daripada kehidupan kami ini. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya sumber daripada kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur kalau kami punya Bapa seperti Engkau. Ketika kami berbuat yang salah, ketika kami berbuat jahat, ketika kami masih berdosa, Engkau Allah yang begitu mengasihi seluruh isi daripada dunia yang Kau ciptakan ini. Sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya setiap kami diampuni pelanggarannya. Supaya setiap kami memperoleh hidup yang kekal. Dan kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup bangkit dari antara orang mati. Allah yang kuasa-Mu tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, kami kagum, kami hormat, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Sekalipun Engkau Allah yang besar, sekalipun Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan, betapa besarnya cinta-Mu buat setiap kami. Biar pagi ini Tuhan kami mengucapkan syukur, sebab kami merasa bahwa kami dicintai oleh Tuhan. Engkau telah membuktikan cinta-Mu bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, tidak ada cinta, tidak ada kasih yang dapat melebihi kasih daripada Engkau kepada setiap kami. Manusia boleh tidak suka kepada kami, bahkan dunia ini membenci kami. Tapi kalau kami masih ada sampai dengan hari ini hanya satu alasannya, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa oleh kuasa Roh Kudus. Kalau mungkin saat ini juga masih ada yang menyimpan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, bahkan dendam. Hanya oleh kuasa Roh Kudus. Berikan dirimu disembuhkan. Berikan dirimu disembuhkan, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Supaya mulai saat ini juga engkau memiliki hati yang baru. Pikiran yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami memohon Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami. Supaya kami mengerti, mengetahui apa yang boleh kami kerjakan selama kami hidup. Dan kami percaya kalau Engkau memberikan kami tugas, Engkau pasti akan mencukupkan segala sesuatu. Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan, luar biasa mujizat Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menggoyahkan Allah yang kita sembah. Sebab kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Amin. Kalau bukan karena kasih Tuhan buat setiap kita. Kita boleh merasa, masa sih aku disayang Tuhan? Gak apa-apa, saya cuma mau katakan, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Alasan dia mati buat kita adalah dia sayang sama setiap kita. Padahal kita masih berbuat dosa. Padahal kita mungkin gak pernah peduli sama Tuhan. Tapi dia sudah duluan menunjukkan kepeduliannya. Dengan apa? Mati di kayu salib. Dan tahukah kita bahwa ketika dia sudah mati di kayu salib, lalu kemudian dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Tahukah kita, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa kebangkitan selain daripada kuasa Tuhan Yesus. Yang percaya, tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Bekerja, haleluya, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yang percaya semua masalah, semua persoalan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya hari ini? Amin. Saya percaya kita sehat ketika kita percaya 100% kepada Tuhan. Katakan amin. Mana ada manusia tak punya masalah? Bilang kiri kanannya, mana ada manusia yang gak ada masalah? Semua ada masalah.
Mana ada manusia yang tidak pernah disakiti perasaannya. Mana ada juga kita tidak pernah menyakiti perasaan teman kita. Betul apa betul? Tapi kalau kita lagi nyakitin orang kan cuma satu alasannya, karena kita lagi Hah? Enggak. Siapa di sini pernah lagi bahagia nyakitin orang? Lagi bahagia banget ini, tapi nyakitin orang. Ada yang pernah? Semua kita tahu. Kita hanya menyakiti perasaan orang karena hati kita sedang sakit. Maka kalau ada orang menyakiti perasaan kita karena hati dia sedang sakit. Hari ini bilang kiri kanannya, maafkanlah aku ya. Lagi sakit otakku. Gak ada yang maksudku marah-marah sama kau sebenarnya. Kita sama anak-anak kita bilang, mama sebenarnya gak pengen marah sama kamu. Tapi itulah mama capek tadi nyapu, udah nyuci, tiba-tiba kamu datang, PR-nya gak siap. Mama minta maaf. Amin. Supaya apa? Supaya otak daripada anak kita menjadi sehat. Otak manusia ini kalau makin dimarahi, makin sakit. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini gak pernah marah-marah. Ada dicatat dia marah, sekali dia marah. Itu pun dia marah kepada banyak orang. Pribadi dia pernah marah? Enggak pernah. Bahkan kepada si Yudas sekalipun. Tuhan Yesus tidak pernah menunjukkan kemarahan loh. Hah? Tuhan gak pernah tunjukkan kemarahan. Malah dia bilang, kembalilah, sadarlah kamu akan apa yang kamu perbuat. Hanya si Yudas aja yang ngambil keputusan yang salah. Dia ambil kesimpulan yang salah. Udahlah, kayaknya udah gak mungkin lagi aku diampuni. Oh udahlah mati aja lah aku. Matilah dia. Tapi saya percaya hari ini kita semuanya, kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, tema daripada bulan ini adalah saatnya berubah. Dan saya catat di sini perubahan yang kita mau alami hari ini adalah menjadi pribadi yang mengampuni seperti Yesus. Jadi lihat-lihat semua yang salah nggak apa-apa, itu tandanya mengampuni. Ya, coba kita tes, bilang kiri kanannya, aku memaafkanmu. Sebenarnya sih sederhana itu, tetapi pada faktanya adalah ketika kita melakukannya dengan keterpaksaan, dengan sesuatu tekanan kah atau apapun itu yang dasarnya bukan karena percaya kepada Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang berubah-berubah. Hari ini kita maafkan, besok belum tentu. Iya kan? Maka ada lagunya, satu kali kau lakukan, kau sakiti hati ini masih ku maafkan, ya kan? Tapi jangan 2 kali, 3 kali, ya udah habis dia gitu. Nah, tapi dengan kita menyadari nanti kebenaran firman Tuhan ini, maka kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa melepaskan pengampunan. Dan orang yang senantiasa melepaskan pengampunan itu adalah orang yang paling bahagia. Nanti kalau ditanya, kenapa bisa bahagia? Padahal kita disakiti perasaan kita. Tapi kok bisa bahagia dengan melepaskan pengampunan? Nanti akan dijawab ya. Oke, kembali ke slide-nya. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia pasti dunia yang penuh dengan tuntutan. Kalau kamu baik sama saya baik. Kalau kamu jahat, saya jahat. Itu dunia. Tapi yang Tuhan Yesus berikan contoh, teladan buat kita adalah ketika dia rela mengampuni, dia rela memaafkan, padahal dunia gak pernah minta maaf. Hai, sampai bisa paham maksudnya? Bukankah ketika Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus bilang mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Ketika kita masih berbuat dosa,
Dia sudah mati untuk dunia ini demi menebus dosa manusia. Orang dunia akan berkata, kalau kau Tuhan, kan katanya, kalau kau Tuhan udah tinggal kau habiskan aja semua orang ini supaya kau jangan disalib. Kalau kau Tuhan tinggal kau perintahkan aja hancur semua ini, maka semua akan dihancurkan, semua orang yang jahat. Semua orang yang jahat. Semua orang yang jahat. Tapi Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang. Maka kalau hari ini dunia ini masih berjalan. Masih ada manusia yang hidup. Itu karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa manusia. Katakan amin. Kita boleh aja merasa benar, oh Tuhan Yesus cuma mati buat saya. No, Tuhan Yesus mati untuk seluruh dunia ini. Kalau ada orang-orang di luar gereja ini yang masih belum mau datang beribadah kepada Tuhan, kepada mereka pun Tuhan Yesus sudah mati. Kepada mereka pun kasih Tuhan itu sama besarnya seperti kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Nanti kita bahas apa bedanya kita sama orang itu, iya kan? Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana Tuhan Yesus berpikir, bagaimana Tuhan Yesus punya perasaan, hendaklah. Tandanya kita orang yang beribadah, percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita hidup sebagai orang yang memakai pikiran dan perasaan Yesus. Enggak salah ke gereja, enggak salah. Tapi untuk apa kita ke gereja? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap juga diri kita yang kita bawa kemana-mana. Kita tidak pernah memakai bagaimana pikiran Yesus, bagaimana perasaan Yesus. Bukankah dia Yesus yang ketika dia ditolak, dia tetap mengasihi. Ketika dia disalibkan, dia tetap mengasihi. Ketika dia dibenci, dia tetap mengasihi. Itu pikiran dan perasaan Yesus yang mengerti katakan amin. Nah kita lihat. Next slide. Nah ini dia pikiran dan perasaan kita. Ini otak manusia. Oke. Di manakah terdapat pikiran dan perasaan manusia itu? Ini pikiran. Otak yang paling luar. Lapisan yang terluar. Jadi di dalam kepala kita lapisan terluar itu dari mulai depan sampai belakang. Samping kiri kanan, yang terluarnya itu adalah tempat pikiran. Kita mikir di situ semua, rumus-rumus kita mikir di situ. Berapa jumlah uang kita, di situ mikirnya. Kayak mana biar dapat duit, di situ mikirnya. Yang bertanya-tanya, kok kayak gini lah sekarang suamiku ini, di situ mikirnya. Kok kayak gini lah anak-anakku, di situ mikirnya. Kok kayak gini lah hidup ini. Mikir masa depan, mikir perbuatan orang, semua dipikirin. Kenapa dipikirkan? Memang begitu. Memang Tuhan menciptakan ini, sel-sel otak ini untuk berpikir. Lalu di bagian tengah ini ada sistem limbik. Yang merah ini adalah perasaan. Kita merasa sedih, di sini terjadi reaksi kimia. Kita rasa marah, di sini terjadi reaksi kimia. Kita gembira, di sini terjadi reaksi kimia. Lalu apa yang mempengaruhinya? Ketika sel-sel otak ini semua apa yang dia percaya itu kemudian akan dirasakan. Sampai sih bisa ngerti ya? Apa yang kita percaya akan kita rasakan. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang buruk, maka akan terasa buruk. Sampai bisa ngerti. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang baik, kita rasa baik. Amin. Tapi kalau kita percaya yang baik sedikit, yang jahat banyak, tetap juga kita rasa tidak baik, jahat juga. Contoh kita ke gereja. Semua datang ke gereja hampir 99% pasti akan merasa
baik. Kalau kita katakan itu, kita rasakan hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan itu sungguh akan membuat kita merasa tenang. Amin. Tapi coba pulang nanti dari sini, kita tidak rasa tenang lagi. Sakit kepala hilang di gereja, hilang lah. Masa enggak hilang sakit kepala aja, kecil kali itu. Tapi pulang dari gereja nanti, waktu kita kembali kehidupan yang sebenarnya, tiap hari sakit kepala, sakit di tengkuk, sakit di dada, sakit di perutnya, naik asam lambung, sakit di pinggang, sakit di lutut, sakit di semua sakit. Sampai kesimpulan dari semuanya itu adalah rasa lemas. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena di sini sedang meningkat hormon stresnya. Maka kalau kita rasakan hidup kita hari ini biasa-biasa saja, itu berarti hormon stresnya terbiasa keluar. Banyakan stres. Kalau kita rasa sering marah, gampang sedih, gampang khawatir, gampang kecewa, itu jauh lebih banyak lagi hormon stresnya. Sampai mengerti? Amin. Tapi kalau orang yang dia gampang bahagia, enak kali hidup ini. Kayak gak ada masa. Kayak mana contohnya? Kayak di depan ini. Cuma kayak gak ada masa. Emang mau dengar masalahku, Pak? Iya kan? Iya. Kau kan kayak gak ada masalah. Memang iyalah, masalah kita semua pasti besar. Amin. Tetapi otak, hilang otaknya. Otak manusia ini diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Maka ada tertulis, sebab kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kalau semua sel-sel otaknya ini setuju, ini ya, apa arti percaya? 100% sel otak setuju. Apa yang kita setuju dengan hidup ini? Ketika kita lihat orang jahat, kita setuju dia jahat. Allah pula-pula. Ketika kita lihat orang mencuri uang kita, apa kata otaknya coba? Jahat enggak itu orang yang mencuri? Berarti ketika uang kita diambil orang, nih, ini akan menghasilkan hormon stres. Maka kita akan rasa kecewa, marah. Coba sekarang ganti ya, tes aja. Kalaupun gak mau disimpan gak usah, dites. Coba pikirkan sekarang, percayalah kalau orang mencuri uang kita itu karena orang tersebut kurang bahagia. Apa rasanya? Masih bisa benci? Yang ada rasa kasih, paham. Rasa kasihan itu adalah rasa di mana hormon yang dikeluarkan bukan hormon stres. Kita malah kasihan nengok dia, kenapa dia harus mencuri. Sebab kita percaya, kita punya Allah yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bu, jangan tepuk tangan aja Bu. Siap dari sini semua ditelepon, bayar utangmu, bayar utangmu, bayar utangmu, bayar utangmu. Hari ini aku berdoa, sebab aku percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Semua yang masih berutang dengan kita, WhatsApp dia, kalau perlu pakai rekam suara. Hey, Besti, Bor, kudoakan kau ya, diberkati Tuhanlah kau. Semakin luar biasa pekerjaanmu, supaya bisa nanti kau kembalikan utangmu. Haleluya, bilang gitu, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan pula makin inang bilang sama dia, biar kau tahu ya, itu mau aku bayar untuk uang sekolah anakku ya. Masa depan anakku nanti kayak mana lah kalau gak ada uang itu. Amin, amin. Doakan dia.
Aku berdoa kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan berkehendak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa, uang turun dari langit, diturunkan Tuhan untukmu. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Itu namanya sel otaknya percaya. Ya benar, memang masih berutang dia, benar. Tetapi respon daripada otak kita menjadi berbeda. Kalau kita benci sama dia, kesal sama dia, maka hormon stres yang keluar. Hormon stresnya akan membuat apa? Yang pertama sakit kepala lah, orang dia dari kepala. Berat. Atau kita rasa kayak goyang-goyang. Aduh, bangun tidur lemas. Yang kedua ini, tengkuknya pasti sakit. Pasti, karena sarafnya turun. Nah, kesini, turunlah terus. Dari punggung semua sakit, dari atas sampai bawah sakit semua ini. Di depan ada, iya. Ini yang merah ini, inilah paling dekat sarafnya itu paling banyak ke jantung dan paru-paru kita. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang mengatur detak jantung dan pernafasan paling utama. Kita nggak pernah ingat, kita tetap jantungnya berdetak. Nggak bisa kita atur, jantung buat 80 kali per menit ya. Nggak bisa. Bernapas pun nggak bisa. Paling kalau bernapas kita bisa mau tarik napas. Supaya apa? Tenang rasanya. Amin. Maka sarafnya paling banyak dari pusat perasaannya ini turun ke sini. Itu sebabnya orang sering berkata ini hati kita, ya kan? Ini hati kita. Sebenarnya bukan di sini hatinya. Sarafnya yang paling banyak turun dari pusat perasaan kita itu. Ke jantung dan ke paru-paru. Maka kalau kita lagi kesal, kita rasa marah, kita rasa kecewa, ini nyesek. Kadang debar-debar. Kayak mati aku. Lalu kita rasa apa? Dingin. Kayak dingin semua, dingin. Kenapa? Karena, hilang lagi otaknya. Karena dari sini hormon stres tadi akan masuk ke pembuluh darah. Lalu pembuluh darah semua kalau terkena dengan hormon stres itu dia akan vasokonstriksi, mengecil pembuluh darahnya. Maka aliran darah otomatis berkurang. Kalau otomatis berkurang maka di sini akan terasa dingin di kaki. Dingin-dingin lah di ujung-ujung dingin. Amin. Kenapa? Karena kesal. Karena marah. Karena kecewa. Dengan orang yang belum bayar Hari ini. Maukah otak kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Tuhan yang kita sembah, boleh aja uangmu sekarang gak ada. Tapi Tuhan bisa sediakan uangmu tepat pada waktunya. Coba aku tanya, siapa yang percaya Tuhan bisa menurunkan uang dari langit? Maksudnya Tuhan gak sanggup gitu. Aku mau nanya dulu. Maksudnya Tuhan itu gak sanggup menurunkan uang dari langit. Jadi kenapa gak angkat tangan? Satu ya kan Pak, banyak yang gak angkat tangan ya. Kita ulang. Siapa yang percaya Tuhan bisa menurunkan uang dari langit? Kan ada juga kan yang gak mau kan? Kenapa? Gak mungkin gitu. Tapi lagunya coba dari Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan.
bagi Tuhan tidak ada yang mesti. Serius lah. Terus Tuhan bisa turunkan uang dari langit? Ya gitulah. Entah apa salah Tuhan sama kita. Udah dia bilang, bagiku tidak ada yang mustahil. Baru dokter Joseph yang nanya. Kan bukan dokter Joseph yang turunkan uang. Iya kan Pak? Saya kan tadi cuma bertanya, siapa yang percaya kalau Tuhan bisa turunkan uang dari langit? Ya kalau aku yang bilang siapa yang percaya uang bisa turun dari langit, baru salah pertanyaanku. Itu baru gini, ya udah stres dokter ini. Kalau tadi orang bapak yang stres. Soalnya aku yang nanya kok bagi Tuhan tidak mustahil, terus Tuhan bisa turunkan uang dari langit, bapak yang bilang gak bisa. Sedangkan bangkit dari antara orang mati, dia bisa. Siapa yang percaya penyakit kanker apapun itu bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Gini ya, udah lama kali kita ke gereja, mulai dari sekolah minggu udah ke gereja kita. Semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat udah kita dengar. Bahkan sudah dirasakan, tengok kata Bapak itu. Tapi terus ditanya, ya tapi kan perlu dokter juga. Sejak kapan Tuhan perlu dokter? Orang sakit yang perlu dokter. Makanya dokter tetap tapi dokter gak bisa sembuhkan. Hening cipta kita kan. Gimana itu? Dokter gak bisa sembuhkan penyakitmu. Siapa yang percaya? 1, 2. Kan payah kita kan. Aku dokter. Udah aku bilang dokter gak bisa sembuhkan penyakit, gak percaya juga. Dibilang Tuhan bisa sembuhkan semua penyakit, perlu dokter lah. Kayak mana? Sampai sih bisa paham. Bahwa hidup kita ini adalah apa yang kita percaya. Teman-teman semuanya ya. Kamu takut dengan masa depan. Kamu khawatir gak punya jodoh. Kamu khawatir dengan orang-orang yang kemudian memperlakukanmu tidak adil. Ngapain juga khawatir? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia boleh buat apapun yang jahat terhadap engkau, tapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Enggak apa-apa disakiti berulang-ulang juga enggak apa-apa kok, masih hidup. Kalau kita masih hidup hari ini artinya Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memelihara kita. Dan Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini juga yang tepuk-tepuk tangan itu hilang sakit kepalanya. Hilang sakit pinggang. Enak. Nanti pulang kayak gini enak. Cukup dengan percaya aja. Tapi kalau hari ini kita masih bertanya-tanya di otak ya. Masih rasanya, mana itu? Bisa kan? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Kita orang gak marah. Kita orang cuma kasihan. Kenapa Bapak diajak percaya aja, Bapak gak mau. Dan yang diajak percaya juga bukan percaya sama aku loh. Tadi udah aku ajak percaya sama aku pun gak mau juga. Dibilangin dokter gak bisa sembuhkan penyakit. Kok gitu? Dibilang begitu tidak mustahil. Kok gitu? Semua kok gitu? Amin. Tapi hari ini kita berubah. Kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, aku lanjutkan. Next slide. Jadi apabila seluruh sel otak, sensorik dan motorik percaya 100%. Artinya percaya itu 100% setuju tanpa dipaksa, tanpa diancam, tanpa dirundung.
dibully ya, terhadap sesuatu yang baik, maka sistem limbik menghasilkan hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Inilah hormon yang membuat kita yang pertama merasa, kita merasa punya kekuatan, gak lemas. Kita merasa kuat, serotonin. Dopamin itu adalah hormon yang membuat kita merasa tenang. Tenang. Padahal lagi ada badai, kita tenang aja. Ada badai, tenang aja. Bisa tidur. Enaknya tidur. Padahal banyak masalah, kita tidur. Amin. Lalu ini adalah hormon endorfin, yaitu hormon yang membuat kita merasa happy. Gembira. Minta tolong buka ayatnya, saya tadi gak masukkan. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Udah dapat ayatnya semua? Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Biar aku duluan, ya kan? Ayo baca sama-sama 2, 3 ya. Dan bergembiralah maka enggak mau kalian? Ya gembiralah karena Tuhan. Amin. Memang banyak masalah ya enggak apa-apa. Memang banyak enggak suka sama kita, ya biarin. Ngapain repot? Udah dikasih Tuhan janjinya sama kita. Orang yang bergembira karena Tuhan, orang yang endorfinnya diproduksi karena Tuhan, maka apa saja Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di situ mujizat bekerja. Berarti mujizat hanya bekerja pada orang yang gembira. Nehemia 8 ayat 10 kalau nggak salah. Dan sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Nah itu dia. Jangan kamu bersusah. Halo bapak-bapak yang sering susah hati. Ibu-ibu yang susah hati. Anak-anak muda yang susah hati. Ingat, orang yang bersusah hati jauh dari perlindungan Tuhan. Susah hati kita itu tidak akan membuat Tuhan bekerja membela kita. Kita hanya akan dibela Tuhan, dilindungi Tuhan. Waktu kita bergembira karena Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Wah, ini aminnya makin lemas. Aku curiga. Udah mulai di otaknya bertanya-tanya ini. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Masa cukup percaya aja? Masa cukup percaya aja? Halo, emangnya mau ngapain lagi? Balikkan gambar otak. Orang yang kalau sudah percaya 100% kepada Tuhan, maka di otaknya tadi akan mengalir hormon dopamin, endorfin, dan serotonin. Udah? Tadi ku bilang serotonin akan membuat kita merasa kuat. Maka orangnya pasti rajin bekerja. Mau seberat apapun diberikan sama dia tugas dan tanggung jawab, dia akan bekerja dengan rasa rajin. Oh, lupa aku matikan handphoneku. Sorry. Dari rumah sakit itu. Nanti bunyi lagi dia. Sorry Pak. Oke. Lalu hormon serotonin, dopamin ini membuat kita merasa tenang. Apa tandanya orang tenang? Gak gampang marah. Bapak-bapak di rumah gak bisa pakai suara kuat lagi Pak. Karena gak bisa, memang gak bisa aku suara kuat gitu nih. Nanti kalau istri nanya, kok kayak gitu suara kuat sekarang? Ya gak bisa lagi aku suara kuat. Amin. Sama ibu-ibu juga gitu. Suami nanti pulang, kok kayak berubah kau? Biasa cerewet kali. Ya gak bisa lagi aku cerewet. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama
sama kayak sekarang pun kalau ditanya sama kita pribadi lepas pribadi, detik ini juga yang percayanya 100% kepada Tuhan, Anda tidak bisa marah-marah saat ini. Anda merasa damai sejahtera sekarang. Anda merasa betapa Tuhan itu baik. Anda merasakan kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup Anda. Amin. Persoalanmu memang besar, tapi kau sudah percaya terlebih dahulu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau takut dengan masa depan, Tuhan sudah menjaminnya. Bagaimana cara Tuhan menjaminnya? Tak usah tanya caranya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau tahu kita caranya, berarti kita yang hebat. Sampai bisa mengerti ya. Kita akan mengalami uang turun dari langit diturunkan Tuhan. Gimana amin ya? Uangku turun dari langit Pak. Mau marah? Masa aku marah sama Tuhan? Uang turun dari langit. Hah? Kita kerja keras demi masa depan anak kita. Benar. Tapi Alkitab sendiri mencatat. Susah payah. Tidak akan menambah apapun. Kita rasa susah payah gak kerja sekarang? Susah payah lah. Kita kesal sama atasan. Kita gak suka sama teman sejawat kita nggak suka sama bawahan kita. Semua kita bilang, kalau atasan kita bilang, kejam kali. Kalau yang setara dengan kita, pemalas. Yang bawah kita bilang, malas sekali loh kalau bawa-bawaanku inilah, harus semua dikontrol. Cuma satu jawabannya Pak, kenapa orang itu kayak gitu semua? Kurang bahagia. Kurang apa? Kurang serotonin, kurang dopamin otaknya. Udah tahu jawabannya. Apalagi kurang endor. Makanya gak pernah kita lihat dia kerjanya marah-marah. Udah paham? Kalau ada orang yang marah-marah karena kurang kurang zat ini. Kurang zat ini. Karena otaknya percaya kepada sesuatu yang tidak baik. Otak ini akan ikut. Kalau semua udah setuju, baik, Tuhan itu baik. Maka dia akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, endorfin. Tapi kalau setujunya juga cuma di mulut. Coba dari A tadi. Cuma di mulut. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang nyanyinya sambil ketawa-ketawa, Tuhan tahu hatimu. Engkau sedang percaya 100% kepada Dia. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Enggak ada rencananya yang jahat. Kalau hari ini kau tidak rasa yang baik dalam hidupmu, itu bukan salahnya Tuhan. Kadang kan gitu kan. Aku bukan marah, cuma capek. Bilang nanti sama aku, Dr. Joseph bersyukur dulu. Ya gak apa-apa, sebab kita sama-sama manusia. Kadangkala saya pun sebagai dokter, habis juga energi. Dari pagi sampai sore, hanya untuk mengingatkan sama pasien, Tuhan baik untukmu. Apa baik? Ya Tuhan. Dijawabnya Bang, kau gak tahu apa yang kurasakan dalam hatiku. Jadi kau mau tahu apa yang kurasakan? Amin. Tapi itu tadi,
Aku pun akhirnya berpikir terus, Tuhan aku setuju aja lah. Dalam apapun masa hidupku, Tuhan itu baik. Semua yang tidak baik adalah di bawah kuasa kendali Tuhan. Dan dia bisa menjadikan, mengubah semua yang tidak baik menjadi baik loh Dr. Joseph. Otakku semua berkata, amin, 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 amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi memang ada begini, ya tapi kan keadaan belum jadi baik. Sabar dulu. Untuk mengubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik itu perlu mujizat. Katakan amin. Itu di luar nalar. Kalau itu masih di bawah nalarku, berarti aku gak perlu mujizat. Lalu pertanyaannya, kapan mujizat terjadi? Jawabannya cuma satu, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadilah padamu sesuai. Kalau kau percaya 100% pada kebaikan Tuhan, benar sekarang belum baik lah, ya belum lah. Orang memang Tuhan belum bekerja. Tapi pada waktu kau sudah percaya 100% kepada Tuhan, baru dia melakukan mujizatnya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah percaya 100%? Ini kuncinya. Hormon serotonin, dopamin, endorfin diproduksi. Berarti orang yang sedang percaya 100% dalam menghadapi badai kehidupan, dia bisa tetap tenang, dia rasa damai sejahtera, dia rasa bahkan bisa bahagia di tengah-tengah persoalan. Karena yang dia setujui, yang dia percaya adalah Allah yang dan Allah yang bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi, loh bukankah dia Allah yang baik? Katakan amin. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi kalau sekarang kita rasa hidup orang itu tidak baik-baik sama kita, enggak apa-apa. Allah sedang turut bekerja. Kalau otak kita percaya dengan itu, kita akan rasa tenang. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Orang yang menunjukkan matanya kepada Allah sumber pertolongan, maka akan merasakan. Nah, lagunya kan udah kita nyanyikan. Ku rasakan kasih Tuhan. Anda boleh dikecewakan banyak orang. Boleh. Itu tandanya Anda artis. Karena kalau nggak artis jadi biar-biar aja sih itu. Kan artisnya kita, maka kita disakiti orang. Bilang kiri kanannya, kau artis berarti. Ya kan dia udah banyak curhat kan, ya aku kan kemarin diginikan lah, ini kan lah. Gitu jawabnya, kau artis. Tetapi kita tidak akan pernah kekurangan kasih sayang dari Tuhan.
kuncinya percaya saja. Amin Pak. Coba bilang sama-sama, aku mau percaya saja. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua persoalanku ditolong Tuhan. Haleluya. Tambah rajin kalian datang ke gereja. Ngapain pula ke tempat lain? Yang kita dengar kalau di tempat lain orang bercerita tentang tapi di gereja ini yang kita ceritakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, luar biasanya Tuhan kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Yes, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Yeah, haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kuasa-Mu, kuasa-Mu. Yesus, Yesus. Haleluya. Aku berdoa yang belum punya anak segera diberkati Tuhan dengan keturunan. Yang takut dengan masa depanmu dijamin oleh Tuhan Yesus. Keluargamu dipulihkan, anak-anakmu akan dijadikan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ngapain kita? Percaya sah. Langsung bingung. Ngapain kita ya? Itu adalah pertanyaan yang akan terus-menerus mengganggu kita. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Shh, aku percaya saja. Itulah. Shh, aku percaya saja pertolonganku datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita bikin kau disakiti hatinya. Shh, shh. Kita bikin gak ada uangmu. Shh, shh. Tuhanku bisa menurunkan uang dari langit. Kalau kau nggak percaya, kau aja. Kami tetap percaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Udah sembuh semua penyakit? Slide terakhir. Oke, jadi perubahan hidup kita itu harus didasarkan, disebabkan hanya percaya saja. Sebelum kita percaya saja, nggak bisa. Karena center daripada kehidupan kita adalah otak. Otak manusia inilah yang mengatur, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Jadi kalau bahan bakarnya ngadat, perbuatan kita pasti ngadat. Kalau bahan bakarnya ngadat, yang muncul
penyakit. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah, amin. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apakah seluruh sel otak kita setuju? Bahwa Tuhan Yesus sanggup mau mengubah seluruh rencana dan perbuatan jahat menjadi rencana dan hari depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera? Anda akan jawab di dalam kepala sendiri. Dan Anda akan diperhadapkan langsung dengan kondisi apapun hari ini. Yang belum bisa melepaskan pengampunan hari ini obatnya. Pada waktu kita sudah melepaskan pengampunan, apa yang tidak akan diberikan Tuhan buatmu? Karena orang yang belum melepaskan pengampunan, di otaknya yang ada hanya hormon stres. Kerja udah pasti gak beres. Kayak mana caranya diberkati Tuhan kalau udah kerja gak beres? Bicara gak beres, semua akan disakitinya. Loh gimana kita mau punya rumah tangga yang diberkati Tuhan? Kalau antara suami istri ribut terus. Gimana kita mau punya rumah tangga diberkati Tuhan? Anak-anak kita diberkati Tuhan kalau tiap hari ketika anak-anak berbuat salah, orang tua cuma bisa marah. Cuma bisa marah ya. Catat. Cuma bisa marah. Karena kadang-kala kita orang tua juga seperti itu. Cuma bisa marah. Kasih contoh. Kita gak bisa kasih contoh. Kita bilang sama anak kita, nak kamu nurutlah. Sementara mama dan papa tiap hari berantem. Mau contoh apa yang kita kasih? Nak kamu rajin belajar. Bapaknya malas-malas terus. Sampai bisa paham maksud saya. Kenapa itu terjadi? Karena kita sudah kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Saya mikir itu aja udah, aduh Tuhan ngeri kali kami ini Tuhan gitu loh. Kami masih hidup sekarang ya, kami masih hidup tapi kami bisa percayanya setengah-setengah. Kita sulit percaya kepada kebaikan Tuhan. Kita sulit percaya kepada kuasa Tuhan. Padahal kalau kita percaya saja Tuhan mengerjakan mujizatnya, kita pun akan merasa tenang, damai sejahtera hidup ini. Bahkan kita berbahagia. Amin. Ayat tadi adalah bercerita tentang kisah Yusuf. Bagaimana semua hal yang jahat yang dialami Yusuf itu kemudian diubahkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadikan Yusuf diangkat menjadi orang paling penting di Mesir. Bahkan dia bukan hanya menyelamatkan dirinya, dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya yang udah jahat. Besar-besar kan di situ. Dipakai Tuhan dia untuk menolong si Tante Potifar. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mengubah segala yang jahat itu menjadi kebaikan. Segala rancangan jahat menjadi rancangan damai sejahtera. Tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini berdoa di dalam hatimu. Katakan Tuhan terima kasih. Sion jahat, Sion jahat, Sion jahat, Sion jahat, semua jahat, semua jahat. Iya Tuhan, buat daftarnya. Kalau takut kita lupa. Udah dibuat daftarnya satu-satu, langsung berdoa. Tuhan aku percaya semua kejahatannya dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan bekerja untuk kebaikanku. Tuhan menolong aku. Tuhan membela aku. Tuhan melindungi aku. Tuhan segala-galanya buatku. Amin. Terlepas pengampunan, kita hidup menjadi sama seperti Yesus. Kemana-mana mengampuni semua orang. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Pak saya pun belajar gitu Pak. Tiap hari aku tarik napas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita belum bisa buat apa-apa juga sama dia. Tadi udah aku bilang kenapa orang berbuat jahat. Karena kekurangan hormon endor. Berarti kekurangan berarti sakit Maka sebelum aku bisa buat apa-apa sama dia, aku cukup memaafkan dia dulu. Ya udahlah, mungkin lagi sakit otaknya.
uang kita diambil, ya udahlah nggak apa-apalah kalau terambil dia. Berarti memang dia lagi kurang bahagia. Terus nanti kayak mana uangmu? Jawab, uangku dari langit. Diberikan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, katakan lagi. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Angkat tangan kita. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Biar mata kita tertuju. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Biar kami gak sanggup Tuhan, gak apa-apa. Saat aku tak sanggup lagi, tangan Tuhan bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mata kami tertuju. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ingat, waktu kita sudah tenang artinya kita percaya 100%. Ketika kita sudah percaya 100%, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Yesus. Haleluya. Mari kita berikan penghormatan, kemuliaan, pengagungan, sebab namanya yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada siang hari, tapi hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang sudah mengambil keputusan untuk percaya saja 100% kepada Tuhan. Hari ini engkau mendapatkan mujizat-Mu dinyatakan. Apapun persoalanmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini engkau yang percaya 100% kepada Tuhan. Segala sakit penyakitmu diangkat oleh Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Bahkan hari ini juga semua orang yang mungkin selama ini kau tidak bisa melepaskan pengampunan. Mungkin kau sering sedih kalau mengingatnya. Mungkin kau sering merasa kesal kalau mengingatnya. Hari ini juga hatimu dipulihkan, hatimu diperbaharui. Engkau melepaskan pengampunan. Engkau memaafkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami buat Tuhan. Hari ini kalau kau rasakan Tuhan berbicara kepadamu, serahkan seluruh hidupmu buat Tuhan. Jangan kau tunda. Engkau cepat-cepat datang nanti melapor di belakang sana waktu pulang. Dan katakan mulai hari ini aku mau melayani Tuhan. Sebab aku punya banyak waktu, aku punya banyak kemampuan untuk melayani Tuhan. Hari ini serahkan dirimu untuk melayani Tuhan. Aku percaya gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan akan memberkati banyak orang melalui gereja ini.
Engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi pertolongan. Sumber orang akan mengingat nama Tuhan yang ajaib. Engkau akan beritahukan kemana-mana di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang sudah kami perbuat, biarlah Tuhan itu dasarnya karena kami sudah percaya terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.